Salam pasti, kenalkan nama saya Andrianto dari Departemen Manajemen Sistem Development. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan budaya perusahaan, yaitu pasti. Pasti sendiri terdiri dari positif, agresif, suportif, total, quality, dan integrity, di mana masing-masing elemen tersebut mempunyai karakteristik dan juga behavior. Kita simak ya penjelasannya secara singkat dari masing-masing elemen. Kita mulai dari elemen pertama, yaitu elemen P. Elemen P di sini positif, mempunyai atau dengan basic karakteristiknya adalah excellent problem solver. Diharapkan masing-masing karyawan mampu menjadi pemecah masalah yang bagus atau yang baik, serta mempunyai behaviornya yaitu objektif. Di sini diharapkan kita mampu berpikir secara objektif berdasarkan data dalam memutuskan setiap tindakan. Jadi tidak berdasarkan asumsi atau perasaan, karena perasaan tidak bisa diukur. Kemudian kita juga harus menjalankan timely, tepat waktu dalam segala aktivitas, serta menyelesaikan masalah yang dijanjikan, menyelesaikan apa yang sudah dijanjikan. Kemudian ada continuous improvement atau disingkat CONIP. Di sini diharapkan karyawan mampu menerapkan perbaikan berkesinambungan serta PDCA dalam aktivitas pekerjaan. PDCA di sini adalah Plan, Do, Check, Action. Elemen A yaitu agresif, dengan basic karakteristiknya praktis top love, dan behaviornya itu ambisius. Jadi berarti berambisi atau mempunyai keinginan yang kuat untuk menyelesaikan target yang sudah ditentukan, serta disiplin, taat dan patuh, hadir tepat waktu, patuh terhadap peraturan dan sistem, serta decisive, tegas dalam mengambil keputusan dan tidak timpang. Diharapkan karyawan atau personel dari insan Mutiska sendiri mampu menjalankan ini ya. Jadi ini tuh sebuah ketegasan, baik ketegasan terhadap diri kita sendiri maupun ke tim kita kalau kita punya tim, atau ke rekan kerja, dalam artian seperti halnya ketika tim kita ada masalah atau berbuat salah, maka kita wajib menegurnya. Nah, teguran di sini adalah teguran untuk memperbaiki dari apa yang sudah dikerjakan, jadi bukan untuk mencari-cari kesalahan. Selanjutnya adalah elemen S, supportive, dengan basic karakteristiknya adalah logo, dan behaviornya adalah Ubuntu, kebersamaan, mentors, berarti mau berupaya untuk membantu orang lain maupun diri sendiri supaya bisa berkembang, serta feedback oriented, selalu menerima feedback atau umpan balik dari orang lain sebagai acuan untuk memperbaiki diri. Pada elemen S ini diharapkan jalin bersamaan ya Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi kita bisa menjadi mentor terhadap tim kita ataupun menjadi mentor buat tim departemen lain, dan juga kita bisa menerima feedback dari departemen lain atau orang lain, dan juga kita dapat memberikan feedback yang baik buat tim kita atau rekan kerja kita. Diharapkan ketika kita saling memberikan feedback, maka tidak ada back talk atau pembicaraan di belakang atau gosip, dimana gosip itu tidak bisa diselesaikan dengan baik. Tapi kalau saling memberikan feedback ketika ada masalah atau ketika ada yang ketidaksesuaian, maka masalah tersebut dapat kita perbaiki bersama-sama. Dan pada Ubuntu ini kita menggunakan filosofi atau mengambil filosofi dari Afrika yang secara harfiah atau secara arti adalah seperti ini ya. I'm because we are. When you suffer, I suffer. When you thrive, I thrive. Saya ada karena kita ada. Ketika kamu menderita, saya juga menderita. Ketika kamu berhasil, saya ikut berhasil. Bukan sebaliknya ya, seperti ini. Biasanya ketika kita lihat teman kita susah, maka kita senang. Atau sebaliknya ya, ketika kita kesusahan, maka teman-teman kita senang. Nah, harapan seperti itu tidak terjadi pada poin ini, maka dimasukkanlah poin itu menjadi sebuah kebiasaan. Jadi supaya terjalin kebersamaan yang baik. Selanjutnya ada di total quality, dengan basic karakteristiknya adalah detail oriented, dimana ini menjadi poin yang sangat penting supaya kita dapat menjalankan. Maka beberapa poin atau behavior dapat dijalankan sebagai berikut. Pertama, delegate but check.
Jika ada pekerjaan yang harus didelegasikan, maka kita harus mengeceknya secara detail. Selain itu, jika pekerjaan itu tidak didelegasikan atau pekerjaan kita dilaporkan ke atasan kita, maka kita harus mengeceknya secara detail. Dalam hal ini pengecekan bisa sekali, 2 kali, atau 3 kali. Bahkan kita bisa meminta teman kita untuk ngecek. Kalau misalnya teman kita atau rekan kerja kita bersedia untuk membantu pengecekan. Selanjutnya, no silly mistake. Diharapkan ketika mendelegasikan sesuatu ini secara detail, kita sudah ngecek, maka tidak ada kesalahan yang bersifat konyol atau remeh atau karena ceroboh. Lalu yang terakhir dari poin ini adalah implement strong system. Ketika pengecekan hasil mistake tidak ada, maka penerapan implement strong system ini untuk memperkuat dari setiap proses yang kita laksanakan atau setiap aktivitas pekerjaan yang kita laksanakan sebagai sebuah fondasi untuk organisasi. Selanjutnya untuk I sendiri, integrity, dengan basic karakteristiknya atau high integrity, serta untuk behaviornya dependable, itu tentu saja kita harus dapat diandalkan. Selanjutnya trustworthy, dapat dipercaya, dan ketika semua sudah terbangun, maka diharapkan masing-masing dari karyawan PT Metiska Pharma mempunyai sifat company first atau mengutamakan kepentingan perusahaan. Demikian penjelasan singkat mengenai budaya perusahaan PT Metiska Pharma, yaitu pasti. Salam pasti.